Selamat pagi, perkenalkan saya Lestiawati dari kelompok 9 Praktikum Aquaponik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum yang telah kelompok 9 lakukan. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri Lestiawati dengan NIM 11, Dewi Nakana Wijaya Dharma Putra dengan NIM 31, Bunga Devi Arimbi dengan NIM 38, Flavinsa Cintila Pradoto dengan NIM 42, Imada Rahayu Ovina dengan NIM 51. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang pentingnya dilakukan praktikum aquaponik ini, yaitu akhir-akhir ini aquaponik dinilai memiliki keuntungan dikarenakan dapat melakukan pengembangan industri aquakultur sekaligus hidroponik, sehingga terjadi simbiosis di dalamnya yaitu antara ikan, mikroorganisme, dan tanaman. Selain itu, sistem aquaponik memiliki kelebihan karena dapat memperbaiki kualitas air budidaya, mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, dan tidak menyebabkan adanya polusi serta pencemaran perairan. Hal itu menjadi sangat penting dilakukan praktikum aquaponik ini dikarenakan untuk menjadi bekal dalam praktek aquaponik di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metodologi pengamatan. Praktikum ini kami lakukan di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana pada waktu pengamatan yaitu 18 sampai 25 Desember 2021 dengan kegiatan pemberian pakan yang dilakukan pada pukul 9 dan pukul 2 sore. Kemudian kegiatan pengukuran kualitas air dilakukan hanya pagi hari jam 9 WITA. Selanjutnya adalah prosedur pengamatan. Pada praktikum ini dilakukan prosedur pengamatan dengan langkah pertama itu penyiapan benih tanaman pok choy sebanyak 9 buah, dilakukan juga penyiapan benih ikan nila sebanyak 200 ekor, kemudian dilakukan penanaman benih pok choy pada media tanam. Selanjutnya yaitu dilakukan juga pengukuran panjang dan berat awal ikan nila dan pengukuran tinggi dan jumlah daun pok choy. Selanjutnya dilakukan juga pemberian pakan ikan nila setiap hari pada pukul 9 dan pukul 2 WITA. Kemudian langkah selanjutnya itu dilakukan pengukuran kualitas air, diantaranya pH, suhu, dan TDS. Langkah terakhir yaitu dilakukan pencatatan data di kolom worksheet yang telah disiapkan. Selanjutnya, pada praktikum ini kami melakukan pengamatan menggunakan parameter kimia, fisika, dan biologi, di mana pengamatan parameter biologi dilakukan pada panjang ikan, berat ikan, dan juga tinggi tanaman. Pada data panjang ikan dapat kita lihat di slide, dilakukan pada 20 sampel ikan nila. Selama 8 hari dapat kita lihat ikan mengalami pertambahan panjang. Pengukuran panjang ikan dilakukan pada awal pengamatan dan pada akhir pengamatan. Pada data tersebut kemudian dilakukan analisis pertambahan panjang mutlak dengan rumus LP dikurangi LO, di mana LT merupakan panjang rata-rata akhir dan LO merupakan panjang rata-rata awal, sehingga diperoleh nilai akhir yaitu 2,92 cm, yang berarti yaitu ikan memiliki pertambahan panjang mutlak senilai 2,92 cm. Selanjutnya, untuk data berat ikan sama, pengukuran berat ikan dilakukan pada awal dan pada akhir pengamatan. Dengan 20 sampel ikan nila, dapat kita lihat ikan mengalami peningkatan berat selama 8 hari. Kemudian pada data tersebut dilakukanlah analisis pertumbuhan berat mutlak dengan rumus WT dikurangi WO, di mana WT merupakan biomasa akhir dan WO adalah biomasa awal, sehingga diperoleh nilai pertumbuhan berat mutlak pada ikan nila yaitu senilai 354 gram. Kemudian pada data tersebut juga, pada data berat ikan dilakukan analisis juga, yaitu analisis laju pertumbuhan spesifik dengan menggunakan rumus ln WT min ln WO per T dikalikan 100, di mana WO merupakan rata-rata awal,
rata-rata berat awal, kemudian WT merupakan berat rata-rata akhir, dan T adalah lama pemeliharaan, yaitu 8 hari. Kemudian dilakukan juga analisis FCR menggunakan rumus total pakan yang diberikan dalam kilogram dibagi total bobot ikan dalam kilogram pada data berat atau bobot ikan ditampilkan dalam gram, sehingga pada rumus ini harus diubah terlebih dahulu menjadi kilogram, sehingga diperolehlah nilai FCR dari ikan yaitu 1,567, yang artinya dibutuhkan 1,567 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Selanjutnya dilakukan juga analisis mortalitas dan survival rate pada ikan nila. Untuk mortalitas, kami menggunakan rumus yaitu jumlah ikan mati dibagi jumlah penebangan benih dikalikan 100. Dapat kita lihat pada grafik di samping, mortalitas ikan selama 8 hari terdapat 14 ekor ikan nila yang mati, sehingga didapatlah nilai mortalitas dengan rumus dengan memasukkan angka 14 dibagi 200 kali 100 sama dengan 7%. Kemudian untuk perhitungan survival rate, kami menggunakan rumus jumlah ikan hidup dibagi jumlah penebangan benih dikalikan 100, sehingga diperoleh nilai survival rate ikan nila itu 93%. Dapat kita lihat data survival rate pada ikan nila selama 8 hari di grafik yang telah ditampilkan di slide. Kemudian selanjutnya dilakukan juga analisis terhadap tinggi tanaman. Pada data tinggi tanaman dilakukan pengukuran di awal pengamatan dan di akhir pengamatan. Pada data tinggi tanaman terdapat beberapa tanaman yang mengalami penurunan tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanaman berada pada keadaan yang kurang cahaya matahari karena tertutup ranting pohon. Hal itu mengakibatkan tidak maksimalnya pertumbuhan panjang tanaman, bahkan meningkat pada layunya tanaman sehingga berakibat pada pengurangan tinggi tanaman itu sendiri. Pada grafik, tanaman yang mengalami penurunan tinggi yaitu pada tanaman keempat, keenam, dan ke-8. Data tersebut kemudian dilakukan analisis pertambahan panjang mutlak tanaman dengan rumus LT min LO, di mana LT merupakan panjang rata-rata akhir dan LO merupakan panjang rata-rata awal, sehingga diperoleh nilai pertambahan panjang mutlak pada tanaman yaitu senilai 0,86 cm. Selanjutnya dilakukan juga pengamatan terhadap jumlah daun tanaman. Dapat kita lihat pada grafik yang ada di slide. Kondisi daun tanaman mengalami pertambahan jumlah dan pengurangan yang fluktuatif. Berkurangnya daun pada tanaman dikarenakan layu dan patah. Hanya pada tanaman kedua yang jumlahnya semakin bertambah dan tidak mengalami pengurangan. Dapat kita lihat pada grafik, di mana hari kedua tidak mengalami penurunan, yaitu pada awal hari pertama jumlah daun tanaman sebesar 4, kemudian naik menjadi 5, dan pada hari ke-7 menjadi 6. Selanjutnya dilakukan juga pengamatan terhadap kualitas air dan didapatkan data TDS, suhu, dan pH. Kisaran TDS yang didapatkan pada praktikum yaitu sekitar 252 sampai 300 ppm, di mana nilai TDS ini masih berkisar di bawah 1000 ppm. Hal tersebut menandakan perairan masih berada dalam kondisi yang layak. Kemudian untuk suhu, pada praktikum didapatkan berkisar antara 27,5 sampai 32,9 derajat Celcius, di mana suhu cenderung menurun dikarenakan pada pengambilan data memasuki musim hujan. Sedangkan suhu optimum menurut Mas Put yaitu dalam kisaran 28 sampai 30 derajat Celcius. Pada praktikum yang berada di luar suhu optimum hanya pada hari pertama dan pada hari
ketiga dan kelima, yaitu senilai berturut-turut senilai 32,5 hari pertama, hari ketiga dan hari kelima senilai 27,5. Selanjutnya dilakukan peluang pada pH dan didapatkan kisaran pH yaitu 2,86 sampai 5,45. Hal itu jauh dari kisaran pH normal pada budidaya yang seharusnya, yaitu pada nilai 6 sampai 9. Ini dikarenakan alat pH meter yang kelompok kami gunakan mengalami sedikit kendala sehingga nilai pH yang didapatkan bias. Selanjutnya, dari praktikum yang telah kelompok 9 lakukan dapat disimpulkan bahwa praktikum aquaponik memperhatikan beberapa parameter seperti parameter biologi, fisika, dan kimia. Parameter biologi meliputi pengukuran panjang dan berat ikan serta pengukuran tinggi tanaman. Pada pengukuran panjang ikan, dianalisis pertambahan panjang mutlak ikan nila dan memiliki nilai sebesar 2,92 cm, sedangkan pada pengukuran berat ikan didapatkan beberapa analisis seperti analisis berat mutlak ikan yang memiliki nilai 354 gram, kemudian analisis laju pertumbuhan yang mendapatkan nilai sebesar 5,1% atau 5,072968, dan dilakukan juga analisis FCR dengan nilai 1,567. Selain analisis tersebut, didapatkan juga perhitungan analisis survival rate dan mortalitas ikan yang berturut-turut mendapatkan nilai 93% dan 7%. Analisis data terhadap pertambahan panjang mutlak tanaman bernilai sebesar 0,86 cm. Selain parameter biologi, dilakukan juga analisis kualitas air berdasarkan parameter kimia dan fisika. Didapatkan suhu perairan selama pengamatan yaitu berkisar antara 27,5 sampai 32,9 derajat Celcius dengan kisaran pH yaitu 2,86 sampai 5,45 dan kisaran TDS yaitu senilai 242 sampai 300 ppm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.